Nah, ini di komen di IG perusahaannya teman saya ini, ya atas nama Paulus 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan apapun itu, setiap hari makin kuat mental dan makin dipermudah kalian untuk lebih semangat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bahaya skip tracing bagi kalian yang galbay. Perlu lakukan ini jika kalian mendapatkan ancaman ataupun mendapatkan intimidasi. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke bahaya tentang skip tracing, kita simak dulu WA-WA yang sekarang ini kedengarannya banyak sekali digemakan oleh anak-anak muda. Bahasanya bahasa anak muda yang biasanya kita selalu mendengarkan tentang pinjol-pinjol, nanti ada yang akan ditugaskan, siapkan materai, akan dilaporkan RT RW, akan di ini. Tapi kalau bahasa yang bentuk seperti ini, sepertinya ini adalah DC-DC yang baru direkrut. Nah, ini dia, bisa kelihatan kan ya bahasa-bahasanya. Gua tag nama lu, posting foto lu di akun fake gue, isinya fitnahan, semua teman-teman lu bakal ditelepon. Itu bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang ataupun yang masih umur-umur di bawah 30 tahun. Jadi bisa kelihatan bahwa sekarang ini kebanyakan DC-DC mulai merekrut daun-daun muda nih, yang memang masih fresh untuk maki-maki orang, yang memang masih belum ada ketakutan untuk menindas orang lain. Untuk DC-DC yang udah senior kayaknya udah mulai pada dipecatin, udah banyak yang lari ke ilegal gitu teman-teman ya. Jadi kalau dapat yang model seperti ini jangan digubris, jangan takut, langsung diblokir aja, jangan dibaca gitu ya. Tahun 2023 pernah saya bahas ini juga tentang pengalaman seorang DC yang baru saja tamat sekolah dan ditawarkan menjadi DC ataupun desk collector, dan dia disuruh untuk mengancam, memaki dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada orang yang galbay. Dan kalau kalian menerima bentuk yang seperti ini, berarti ini bisa dipastikan DC yang baru tamat sekolah. Kalau kalian temukan bentuk WA yang bentuknya seperti ini, yang ada katanya siapkan materai, yang ada katanya ini itu bisa dipastikan biasanya dari sistem yang sudah mereka atur, tinggal diganti namanya dan total tagihan kalian. Dan juga untuk yang WA seperti ini, itu bisa dipastikan DC-nya tidak akan datang ke tempat kalian, hampir sekitar 90% ya, jadi jangan khawatir ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, karena mungkin sudah mulai banyak orang yang melawan dan banyak polisi yang berani untuk speak up tentang kejahatan dari DC ini. Sekarang DC mulai masuk ke dalam software yang berbentuk seperti skip tracing. Nah, kebetulan teman saya mendapatkan WA yang mengatakan bahwa data kalian sudah dimasukkan dalam divisi untuk di skip tracing. Nah, seperti ini kata-katanya. Nah, ini dia teman-teman ya, selamat siang. Karena tidak ada respon dan kesadaran pembayaran atas tunggakan tagihan Anda yang sudah berjalan berbulan-bulan, perusahaan akan melakukan skip tracing untuk mencari tahu lokasi keberadaan Anda dan kondisi sebenarnya terkait kendala pembayaran Anda. Jika terbukti dan bahwa Anda dengan sengaja menghindar dan melalaikan kewajiban, maka pihak perusahaan akan mengirimkan tim penagih lapangan sesuai alamat domisili ataupun alamat terbaru Anda untuk dimintai pelunasan. Jadi kita cari tahu dulu pengertian dari skip tracing, yaitu untuk pelacakan yang menggunakan sistem, baik itu sistem server, HP, paket, dan juga media sosial, serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan software ataupun berkaitan dengan internet. Nah, itulah dia skip tracing. Nah, sebenarnya ini sudah lama sekali berlaku teman-temannya, tetapi hanya beberapa pinjol saja yang bisa melakukan seperti ini. Salah satu contohnya itu adalah Akulaku dan Kredivo. Mereka dua pinjol ini benar-benar bisa men-tracing kalian mulai dari BPJS, NPWP, dan paket-paket kalian. Di tracing dari mana? Dari NIK KTP kalian. Nah, sekarang rata-rata hampir semua pinjol sudah mulai menggunakan sistem ini. Jadi kalau ada yang bertanya, Mbak, jadi kalau saya galbay saat ini menggunakan alamat KTP tapi saya tinggal di alamat domisili, bagaimana Mbak? Yang mana yang akan didatangin? Nah, sejauh ini masih dua aplikasi ini saja, Kredivo dan Akulaku, tetapi kita tidak tahu ke depannya apakah semua pinjol sekarang sudah memulai menggunakan sistem skip tracing ini, yang artinya alamat domisili kalian pasti akan ketahuan juga.
Oke teman-teman ya, jadi kalau kalian mendapatkan hal yang seperti ini, WA yang seperti ini, jika ini sudah mengancam kalian, yang perlu kalian lakukan adalah seperti yang teman saya lakukan pada pinjol Indosatku. Nah, dia melaporkan DC-nya yang mengancamnya melalui media sosial, mengancamnya melalui Gmail, dan mengancamnya melalui alamat email kantor, dan juga melalui IG kantor mereka dengan cara seperti ini. Nah, sebelumnya teman ini coba mengadukan Indosatku melalui aplikasi APPK, aplikasi perlindungan konsumen yang bisa kalian akses melalui laman OJK, yang mana dia mengadukan atas nama Paulus 03, nama IG-nya Paulus 03, kemudian dibalas dari Indosatku tetapi bukan dari nomor resmi ya. Ini sepertinya admin-adminnya yang mengatakan bahwa pengaduan kalian telah kami terima. Nah, untuk form pengaduan APPK itu kalian bisa akses di Google, cari aja aplikasi pengaduan perlindungan konsumen, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian klik form pengaduan online. Nah, di dalamnya akan muncul seperti ini, ada 5 langkah yang harus kalian selesaikan untuk membuat pengajuan, dan ada pilihan apabila kalian tidak mengetahui nama dari perusahaan tersebut. Kemudian kalian pilih untuk jasa keuangannya apa, contohnya pinjol, terus permasalahan Anda beserta dengan bukti-buktinya, baru klik lanjut. Nah, terbukti ini ada balasan dari adminnya Indosatku atas pengaduan Bapak ini tadi ya, dengan kata-kata bahwa selamat sore Bapak Ferry, perkenalkan kami dari customer service Indosatku, terkait keluhan yang Bapak adukan melalui APPK sudah kami terima. Mohon diinformasi detail kronologi atas kendala yang Bapak alami agar kami bisa bantu pengecekan kembali. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia mengakui bahwa dia ada keterlambatan bayar, sudah dikasih peringatan, tapi apakah pantas setelah saya membayar tagihan, staf penagihan Indosatku mencemarkan nama baik saya, kantor saya dengan kata-kata intimidasi. Nah, maksudnya di sini si Bapak ini pernah galbay dan coba untuk membayarkannya kembali karena merasa diteror terus sama Indosatku di perusahaannya. Akhirnya dia coba untuk membayarkannya, tetapi setelah dibayarkan masih terus mengancam perusahaan dengan kata-kata intimidasi. Nah, ini di komen di IG perusahaannya teman saya ini ya, atas nama Paulus 03. Tidak ada gambar profilnya juga dikunci, tetapi kata-kata ini mencemarkan nama baiknya di laman perusahaannya tempat dia bekerja, padahal dia sudah bayar. Nah, pengaduan seperti ini bisa langsung kalian lakukan untuk yang memang sering diintimidasi sama DC ataupun sering dipermalukan DC di perusahaan tempat kalian bekerja. Jadi sebelum pengajuan untuk pengaduan, kalian coba untuk bayar sekali aja, kemudian apabila DC-nya masih menagih, langsung saja diadukan. Nah, akan terbukti seperti ini, dan yakin sekali DC ini sudah di SP atau bahkan dikeluarkan sama perusahaan mereka. Gitu teman-teman ya. Jadi buat yang masih merasa diintimidasi sama DC, masih dipermalukan sama DC, jangan khawatir, laporkan saja ke form pengaduan, pasti langsung akan ditanggapin. Sekarang nggak main-main lagi ya teman-teman ya. Salah satu yang bisa kalian lakukan seperti ini adalah Amar Bank. Ya, laporkan Amar Bank seperti ini karena banyak sekali pengaduan kepada saya sudah ampun-ampun sama Tunaikumba, kebetulan saya langsung resign hari ini, saya sudah tidak sanggup lagi dengan teroran DC-DC-nya. Nah, kalau sudah resign berarti siap-siap aja nggak akan ada yang mengembalikan uang ke pinjol-pinjolnya. Itu akibat ulah dari DC-nya. Jadi kata-kata sebar data sama dengan lunas, pengancaman sama dengan lunas, itulah maksudnya. Ketika kalian disebar data, kalian dipermalukan, dan perusahaan kalian akhirnya tidak bisa mempekerjakan kalian lagi, artinya hutang kalian kepada pinjol itu lunas. Itulah maksudnya teman-teman ya. Itu caranya teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaru dan kalian lebih kuat mental lagi, karena semakin hari semakin banyak orang yang mulai berani untuk speak up tentang pinjol dan lebih memilih untuk galbay. Jadi kalian tidak sendiri, kalian lebih semangat lagi. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.